warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Siap. Oke, baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak. Oke, sebelum berdoa ikutin Bapak ya. Ya, Ini, baru nih. Bapak ada yel-yel untuk berdoa. Ye. Lihat dulu. Ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bismillah. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu Jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bunyi semua. duduk yang rapi, mari kita berdoa. Duduk Yang rapi, mari kita berdoa. Silakan. Oke, teman-teman, doa mulai. Doa selesai. Baik. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu apa ya Always. enaknya ya? Garuda Pancasila mungkin ya. Ya. Oke, silahkan berdiri terlebih dahulu. Tadi saya lupa, Pak. Kayaknya Garuda Pancasila. Oke, silahkan saya mengawali teman-temannya diajak. Ke depan, Pak. Ya udah, mulai silakan ke depan. Garuda Ayo Pancasila. cepat. Ya Pancasila, tulah pendukung rakyat proklamasi. Yang lantang diajak temennya untuk nyanyi. Oke. Ayo teman-teman, kita bernyanyi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Dayat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema persatuan dalam perbedaan. Sebelum itu, Bapak mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Yayan, Pak. Yayan, kenapa yang nggak berangkat? Dia sakit, Pak, katanya ibunya. Dia ngerawat ibunya, Pak. Oh, jadi ibunya atau Yayan yang sakit? Yayannya, Pak. Yayan sakit, oke. Semoga Yayan lekas sembuh dan bisa Amin. belajar bersama kembali ya. Amin. Oke. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai jadi pada tema ini terdapat 3 mata pelajaran ya. Ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk bahasa Indonesia sendiri, kita akan belajar mengenai menggali informasi terkait buku sejarah ya. Lalu yang kedua, memaparkan informasi penting dari sejarah tersebut. Silahkan dibuka halaman 100. Sudah, Halaman Pak. 100. Di situ terdapat sebuah teks. Ada 2 gambar di situ. Halaman 100 sudah dibuka apa belum? Sudah Pak, Pak. dinyontek. Sudah, halaman 100. Sudah. Nah, di situ sudah ada 2 teks ya. Ada fotonya itu. Yang pertama teksnya itu bentuk tulisan dan yang satunya diketik. Ada yang tahu teks apa itu? Apa itu, Pak? Itu merupakan contoh dari teks proklamasi. Contoh? Bukan contoh ya, memang itu teks proklamasi, Oh, iya, Pak. namun dalam bentuk gambar. Silahkan kalian berdiskusi satu sama lain ya dengan teman sebelahnya. Apa sih teks proklamasi? Isinya itu apa dan apakah teks itu penting? Gitu. Silahkan kalian berdiskusi. Bapak beri waktu terlebih dahulu. Oke, baik, cukup. Kira-kira Sudah, ada yang Pak. bisa menjawab apa itu teks proklamasi? Pertanyaan apa? Ayo, apa teks proklamasi? Udah itu aja. Kira-kira ada yang tahu
apakah teks itu penting atau bagaimana? Saya Pak. Ya, Rosid silahkan. Teks proklamasi itu teks yang dibuat oleh negara Indonesia sebagai bukti bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka Pak. Wah, betul sekali ya. Teks proklamasi ini merupakan salah satu wujud dari bentuk ya, bentuk tanda kemerdekaan kita. Ini merupakan salah satu jejak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Oke, di bawah teks proklamasi itu kan sudah ada bacaan ya. Apa itu judulnya? BM Diah dan naskah asli proklamasi. Oke, mungkin ada yang ingin membacakan? Nandang Pak. Nandang, silakan Nandang. Silakan dibacakan. Nandang Ya salah. Pak. Silakan dibaca. Pak yang udah pulang. Yang mana Pak? BM Diah. Halaman 100 yang bagian BM Diah itu. Ini Pak. Ya, Oke. coba silakan dibuka bagian bukunya. Saya kanan. Oh ya, betul. Halaman 100 dan 101 ya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli itu sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Sudah Pak? Baik, terima kasih Nandang. Oke, dari bacaan tersebut, kira-kira apakah ada yang tahu terkait bacaan tersebut? Apakah ada kata-kata yang tidak baku? Anak-anak tahu apa itu kata-kata yang tidak baku? Kata yang tidak benar Pak. Betul ya, jadi kata tidak baku itu lawannya jadi kata baku. Kata baku sendiri itu kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki kata baku, di mana kata baku itu terdapat sebuah pedoman untuk mengetahui apakah kata-kata itu baku atau tidak. Contoh kata tidak baku dalam kehidupan sehari-hari biasa kita ucapkan. Ada yang tahu? Kemarin. Ya, kemarin mungkin bisa. Kemarin Nomor. Pak, bukan kemarin. Nomor. Terus apa lagi? Nomor. Gue, lo, itu juga termasuk kata-kata yang tidak baku ya. Apakah ada dari bacaan tersebut kata-kata yang tidak baku? Apakah ada? Nggak bisa baca ini. Oke, mungkin tidak ada ya, karena di sini jika dilihat semua kata-katanya sudah menggunakan kata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baik, selanjutnya silahkan anak-anak buka lembar berikutnya. Lembaran baru ya Pak? Ya, di situ sudah ada kerangka berpikir. Terdapat pertanyaan 5W plus 1H terkait bahan bacaan yang Beneran, sudah saya baru dibacakan tahu. Nandang tadi. Oke, mungkin satu contoh ya. Itu ada kata-kata siapa. Oke, jadi bisa ditanyakan siapa yang menemukan naskah proklamasi? Ayo, siapa yang bisa jawab tadi? Saya Pak. Ya, Nandang. BM Diah Pak. BM Diah ya, yang menemukan teks proklamasi yang telah Buang ke tong Oke. sampah. Oke, jadi kurang lebih anak-anak harus menggali informasi menggunakan 5W plus 1H terkait bacaan yang sudah dibaca Nandang tadi. Oke, Bapak akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama Rosid, kedua Dayat, ketiga Nandang. Silahkan masing-masing kelompok menggali informasi menggunakan 5W plus 1H terkait bahan bacaan tadi. Jika sudah, silahkan dikumpulkan ke Rosid. Oke? Baik Pak. Oke. Bapak beri waktu kurang lebih 10
10 menit ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Silahkan dikumpulkan kepada Rosid. Baik, terima kasih Rosid. Nanti dibawa ke kantor ya. Ya, Pak. Baik, selanjutnya kita akan menggali informasi Ada pada bahan bacaan berikutnya. Silakan dibuka halaman 103 dan 104. Sudah? Sudah, Pak. Di situ kan ada teks bacaan ya terkait manfaat baik dari beluntas, keong serta tumbuhan dan hewan lainnya. Silahkan dibaca. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan dibaca. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Sudah dibaca ya terkait manfaat baik dari tumbuhan ataupun hewan. Oke, dari hewan terlebih dahulu. Hewan memiliki manfaat sebagai bahan pangan. Betul kan? Ada di situ kan manfaatnya, salah satunya sebagai bahan pangan. Ada yang bisa memberikan contoh? Hewan apa yang bisa menjadi bahan pangan? Ayam, Pak. Babi. Ayam, babi. Betul. Anjing, Pak. Enggak bisa ya, harus sesuai dengan hewan-hewan yang umumnya dimakan lah, halal Teripang, ya. Pak, teripang. Bang, mungkin bisa. Tupai, Pak. Oke. Mungkin yang standar-standar itu ayam, sapi, kambing. Kodok, Pak. Saya pernah makan kodok. Kelelawar saya juga pernah, Pak. Kelelawar. Bisa semua makanan semua hewan hampir bisa. Namun secara umumnya ya seperti hewan unggas-unggasan, hewan laut itu ya yang biasanya kita makan ya. Iya, Pak. Oke, itu terkait hewan. Lalu ada tumbuhan juga. Tumbuhan untuk tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan pangan, ada yang bisa memberikan contoh? Pare. Pare bisa, Kangkung, Pak. kangkung bisa, Brotowali. brotowali. Brotowali Buat itu obat. bisa lebih ke obat ya, bukan ke Iya. bahan pangan ya. Tapi Karena bahan pangan itu yang sehari-hari kita makan. Sedangkan kita tidak mungkin memakan brotowali tiap hari. Kangkung. Genjer, Pak. Kangkung, Genjer, 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 Bisa. genjer. Bisa. Stop, jangan dinyanyikan lagi. Untuk bahan obat, contohnya ada yang tahu? Brotowali, Pak. Brotowali. Ya, apalagi? Jahe. Temulawak, Pak. Temulawak. Kencur, Muat kencur. kencur. Nah, itu ya terkait manfaat daripada tumbuhan dan hewan. Oke, sekarang sesuai kelompoknya tadi, kelompok 1 Rosid, 2 Dayat, 3 Nandang. Silahkan masing-masing kelompok berkeliling di lingkungan sekitar sekolahan. Kalian mencari tahu hewan apa dan tumbuhan apa yang ada di lingkungan sekolah dan serta manfaatnya. Jika sudah, nanti silahkan kalian membuat laporan sederhana dan kemudian dikumpulkan kepada Rosid. Baik, Pak. Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit. Silahkan kalian keluar mencari benda-benda atau tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Silahkan. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah menemukan bermacam-macam tumbuhan yang ada di sekitar? Sudah, Pak. Oke, mungkin siapa ya? Dayat bisa memberikan contoh tumbuhan apa tadi yang ditemukan? Tumbuhan mangga, Pak. Oh, mangga. Iya, ada mangga. Bahan mangga bisa digunakan sebagai apa? Manfaat daripada mangga? Apa ya? Untuk dimakan, Pak, kayaknya. Untuk dimakan ya, termasuk bahan panganan. Oke, silahkan dikumpulkan kepada Rosid terkait laporannya. Baik, tadi kalian sudah menemukan berbagai tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam. Ini termasuk dalam suatu perbedaan ya. Namun perbedaan ini tentu akan memberikan manfaat satu sama lain. Nah, silahkan kalian buka halaman 106. Di situ sudah ada gambar dan juga pertanyaan. Coba Dayat dibacakan pertanyaannya. Semuanya, Pak. Ya, Pertanyaan pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? oke. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Oke. Sudah, Pak. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Halo, yang pertama tadi apa pengaruh kemerdekaan bagi petani dan nelayan ya? Pedagang, Pak. Oh, pedagang. Apa manfaat daripada kemerdekaan? Saya, Pak. Ya, Manfaat petani sama pedagang dari kemerdekaan itu supaya mereka ketika menjual komoditas mereka itu bisa ke seluruh Indonesia. Karena kalau pada zaman penjajahan dulu kan itu kayak dibatasi oleh pihak Belanda, jadi dimonopoli
sama Evansin. Nah, setelah kemerdekaan itu jadi pedagang sama petani itu bisa menjual hasil yang mereka itu hasilkan sendiri ke berbagai negara di Indonesia itu Pak. Oke, jawab yang sangat lengkap untuk standar anak SD ya. Terima kasih Rosin. Baik, jadi itu ya manfaat kemerdekaan bagi para petani dan pedagang lainnya. Mereka dapat menjual barang dagangan mereka bebas kemana saja tanpa ada sistem monopoli seperti zaman penjajahan. Baik, jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya, manfaat kemerdekaan bagi pelajar. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oh ya, Nandang. Ikutan BKM. Lah ya, manfaat. Kalau sebelum kemerdekaan dulu anak-anak pada megang senjata Pak, sekarang bisa belajar Pak. Oh ya, betul ya. Jauh dah. Anak-anak orientasi berpikirnya sudah berbeda. Kalau zaman dulu mungkin saya harus merdeka, saya harus ikut perang dan sebagainya. Namun sekarang mereka bisa fokus dengan tenang dalam belajar. Oleh karena itu anak-anak harus rajin belajar, semangat belajar karena sudah tidak ada hambatan, halangan, perang dan sebagainya ya. Iya Pak. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Oke, yang terakhir. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Apa? Ayo. Memilih presiden yang benar. Oke. Selanjutnya. Menimba ilmu yang serius, Pak. Oke, bisa. Terus Ikut capres. banyak ya, dapat menimba ilmu dengan benar, hidup rukun dalam masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku, atau mungkin bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing ya, mencari pekerjaan yang halal, tidak bermalas-malasan tentunya. Oke, itu terkait bagaimana cara masyarakat agar sejahtera. Ada yang tahu apa itu kesejahteraan? Sejahtera itu Pak, Ya, apa? saat semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Oke, bisa. Terus ada lagi? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Sudah Pak. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansialnya. Oke. Jadi, semisal dalam kemerdekaan dulu kita belum mengalami kemajuan baik dari segi infrastruktur misalnya. Kita terlalu sibuk dijajah sehingga tidak memiliki bangunan-bangunan yang memadai untuk kegiatan pendidikan maupun kesehatan. Namun sekarang alhamdulillahnya kita sudah hidup sejahtera, memiliki bangunan infrastruktur yang memadai dalam segala bidang. Oke. Di situ silakan dibuka halaman 107. Ada pertanyaan kembali. Coba dibacakan Dayat pertanyaannya. Pertanyaannya, tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Oke, silahkan. Ini tugas individu, ditulis masing-masing dan dikumpulkan kepada Rosid ya nanti ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan kepada Rosid. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya anak-anak sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Saya Pak. Yang pertama ya, Nandang. Jadi pertama kita belajar tentang kemerdekaan yang awalnya dari teks proklamasi Pak. Kemudian ke 1H. Maui. Oh ya, tadi saya suruh baca tentang MDIA. Ya, betul. Terus Terus kita disuruh 5W plus 1H dari Teks bacaan. Teks bacaan. tadi. Oke. Terus kita suruh keliling-keliling Pak, suruh Ya. lihat tanaman dan hewan Pak. ya terkait manfaatnya ya. Ya Pak, Terus yang terakhir tadi mengenai kesejahteraan. manfaat daripada kemerdekaan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin itu terkait pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan juga yang terakhir tadi IPS. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kalian udah pulang. Oke, tampaknya sudah lesu. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu Dengan Seven. jangan, lagu Armada. Slang Pak. kebangsaan lagi ya, Slang. mungkin ya. Tidak. Dari Sabang sampai Merauke. Silahkan. Yuk, berdiri. Tadi Dayat Apa sudah dah? memandu. Sekarang Nandang. silakan. Ya udah, Nandang.
Oke, mari kita teman-teman kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Nanda. Tenang untuk kita semua. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Atas segala salah dan keliru Bapak mohon maaf. Sebelum berdoa, seperti yang di awal tadi, masih ingat bagaimana tepuknya? Masih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Duduk Yang rapi, mari kita berdoa. doa mulai. Doa selesai. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.